Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali sharing watchlist saham saya untuk tanggal 14 Oktober 2025. Jadi terakhir hari Jumat saya bikin konten dan itu saya buat khusus untuk teman-teman yang sudah join di YouTube membership. Dan hari Senin saya hanya sharing ya, tapi nggak bikin video, saya hanya sharing ke teman-teman yang udah join di YouTube membership. Kenapa? Karena mulai dari hari Jumat sebenarnya marketnya terasa udah kurang begitu oke ya teman-teman. Dan ya ternyata hari Sabtu ya keluar informasi bahwa Trump nge-tweet relate sama perang dagang. Tapi ya secara mengejutkan marketnya hari ini malah kenceng gitu ya. Jadi gimana ya? Em, Kalau orang yang ngerti bereaksi terhadap market ya harusnya hari ini masih cuan lah ya. Nanti saya coba jelasin deh ya. Semuanya terbuka lah, saya sharing watchlist saya gitu ya. Jadi tinggal gimana teman-teman memanfaatkannya gitu ya. Dan seperti biasa disclaimer, kalau saya tidak mengajak, menghimbau atau memaksa teman-teman beli jual. Jadi beli karena teman-teman mau beli, jual teman-teman karena mau jual. Jadi keputusannya di masing-masing gitu ya. Saham yang saya share adalah saham yang berdasarkan analisa saya menarik. Ya belum tentu semuanya naik ya, belum tentu. Tapi kalau yang naik belasan persen suka ada gitu ya. Jadi objektif, dan karena sifatnya sebagai watchlist makanya enak tinggal pilih-pilihnya gitu ya. Nah untuk tanggal 14 saya punya 4 saham ya. Dua saham ini ya saham emas-emasan menurut saya lagi masih oke. BRMS beli hari ini, saat ini saya floating profit 11%-an, luar biasa BRMS. Cuan nggak punya barang, tapi ini data transaksinya sebenarnya retail. Cuman kalau volumenya ini gila sih nih. Jadi kalau nggak di watchlist sih sayang. Gosco arahnya cakep gitu ya. Archie sama emas-emasan masih oke. Nanti saya bahas satu persatu ya teman-teman. By the way, waktu saya nggak bikin konten, nah ini saya sharing ke teman-teman YouTube membership, itu saya sebenarnya ini hari Jumat ya, 3 hari yang lalu ya. Dari Jumat ini saya mention ada breeze karena alasannya waktu itu bank-bankan pada terbang, cuman big banks itu naik memang hijau gitu. Tapi foreignnya masih outflow, jadi kayaknya nggak bagus gitu ya, justru cenderung nggak bagus. Terus saya mention Tins yang mana itu akhirnya kena suspend, PPRI perform waktu itu 18% ya. RTX ini nggak main kalau saya nggak salah, merah 2%-an. Jadi ya waktu tanggal hari Jumat kalau yang mantaunya dan dipantau itu PPRI ya mudah-mudahan ada yang cuan gitu ya. Tekim ini juga saya sharingnya hari Jumat, waktu itu harusnya udah floating profit, kalau hari ini nambah posisi harusnya masih dapat gitu ya untuk swing. Dan yang ini untuk kemarin hari ini, untuk hari ini. Jadi saya share tengah malam karena memang ada acara keluarga ya, jadi nggak bikin konten gitu ya, udah terlalu malam pulangnya. Saya bilang selamat malam teman-teman, sorry WL untuk tanggal 12, ini hari ini ya, 13 maksud saya ya, tanggal 13. Prediksi saya IHSG akan koreksi gitu ya. Nah ini kenapa saya bikin 12 ya, ya udah ngawur dah. Pokoknya jadi saya bilang akan koreksi saham-saham Konglo jika ada mantul, dan sama sekali kalau nggak salah ya, kalau misalnya wait and see, karena ya saya pikir perang dagang China sama Amerika itu akan berdampak negatif sama market, dan banyak lah ya udah yang memprediksi bahwa marketnya akan koreksi. Tapi secara mengejutkan pagi-pagi marketnya enak banget malah ya. Dan saya bilang nunggu koreksi saham-saham Konglo jika ada mantul. Jadi maksudnya ini kayak dia koreksi terus mantul baru kita enter gitu ya. Dan ya top 1 top 2-nya ya perform ya. CDI cuan. Ya CDI ini udah cenderung kurang sih menurut saya, cuan masih oke. PTRO nggak gerak. Ratu juga hijau sebentar doang. Rajanya suspend, ternyata BRMS yang ganteng gitu ya. BRMS ini udahlah, udah akan saya mention lagi, cuan juga akan saya mention lagi gitu. Dan sebelum masuk ke pembahasannya, saya mau juga berterima kasih untuk Bapak Falak 182, Bapak Indra Bakrun ya, Bapak Indra Bakrun 2 kali ya traktir saya kopi ya. Lalu ada Bapak Adanial ya, Bapak Adanial. Jadi ya seperti itu. Saya ucapkan terima kasih yang udah traktir saya kopi, thank you. Dan untuk besok gitu ya, mention saham yang jadi pilihan saya. Yang pertama adalah cuan ya. Sorry. Nah, data transaksinya gimana? Data transaksinya sebenarnya tanggal 13 ini terlihat so-so aja ya, ada yang jual, ada yang beli, tapi terlihat sih sebenarnya top buyernya ini rata-rata mungkin banyak dari investor retail gitu. Cuma ya berkali-kali saya bilang bahwa ini kok retail yang masuk udah kurang begitu bagus, tapi ternyata di saham-saham Pak PP itu agak
Ya mungkin analisa transaksi itu ada exceptionnya lah gitu ya, ada vice versanya gitu. Jadi retail ini kadang-kadang even retailnya beli itu karena memang ya buying powernya kuat banget, dan ya mungkin itu juga berdampak ya. Karena terbukti hari ini cuan naiknya 14% gitu. Saya hari ini trading di cuan, buangnya kecepatan lagi teman-teman, buangnya kecepatan lagi. Dan ya udahlah, nggak usah saya mention, ini cuan besok masih akan jadi WL saya gitu ya. CDY juga sebenarnya sama ya, XLXC ini yang YPPD yang ada di top buyer, tapi posisinya sama volumenya menurut saya ya agak kurang gitu ya. Kalau brand gimana? Brand menurut saya juga masih oke, tapi cuman udah hati-hati ya, karena ini 10 ribunya nggak kuat bertahan lama, dia break 10 ribu tapi nggak kuat bertahan lama. Jadi udah banyak yang memprediksi bahwa brand akan masuk ke MSCI. Ya saya cuman pikirin kalau dia nggak jadi masuk aja. Kalau dia nggak jadi masuk, kalau dia masuk mungkin akan ke 11-12 ribu ya. Cuman kalau dia nggak jadi masuk, ini bisa jadi ARB. Dan ya ini foreignnya juga nggak terlihat nggak terlalu konsisten ya melakukan akumulasinya. Agak sedikit berbeda sama yang di sini. Nah nih teman-teman lihat ya. Oh, ini foreign semua yang masuk. Nah ini sebelum pengumuman ya, ini foreign masuk gede gitu. Jadi ini agak kurang, dan PTRO juga yang menurut saya data transaksinya oke. Beberapa hari kemarin saya perhatiin ini retail keluar tapi malah nggak gerak hari ini. Jadi ya memang di sahamnya Pak PP agak sedikit vice versa ya. Jadi pilihan saya di saham Pak PP besok hanya cuan gitu ya. Dan ya apa, teman-teman tetap objektif aja di saham cuan. Ini sahamnya udah di atas. Ingat, saya pribadi mention ini di awal bahwa ini untuk scalping atau trading atau day trade gitu ya. Jadi ya hati-hati ya juga, karena marketnya udah rawan koreksi. Menurut saya ISG-nya udah rawan koreksi. Dan yang kedua BRMS. Nah BRMS ini ya saya udah plotting profit hari ini. Belinya tadi pagi ya teman-teman, belinya tadi pagi ya, mungkin di 960-an ya kalau saya nggak salah ya, 11%-an ya gitulah. Data transaksinya gimana? Bagus banget. Ini konsisten, foreignnya melakukan pembelian. Dan kalau ngelihat data transaksi, ya ini retailnya justru keren banget nih BRMS. Kenapa saya bilang keren? Karena retailnya dikasih cuan. Ya, trading di saham gede, dan ya value transaksinya super liquid gitu ya. Ini kan hariannya aja sampai 400,5 T ya, 413 miliar, hampir setengah T. Dan retail dikasih cuan ya, kalau kita nggak trading di sini kayak rasanya sayang banget sih. Menurut saya ini masih kesini flow marketnya, apapun kondisinya, mungkin mau masuk MSCI kah atau apakah apapun itu gitu ya. Saya prefer ngelihat price actionnya oke, volumenya udah mulai kelihatan akan membesar lagi gitu ya. Dan ini cakep lah, dia breakout 1000. Jadi supportnya di berapa? Supportnya ini ya udah kelihatan akan harusnya supportnya di 1000. Nah tuh area situ supportnya ya, kelihatan ya, sederhana banget sih analisanya. Ada inflow dari foreign, supportnya 1000 di break ya, ini cakep. Besok harusnya 1-2 candle harusnya masih akan hijau pekat lagi gitu ya. Mover di sini adalah foreign. Dan kalau teman-teman lihat data intraday foreign transaction gitu ya, BRMS selalu masuk top 1 ya, top 1 top 2 dia masuk terus beberapa hari belakangan ini ya, seperti itu. Dan yang ketiga ini saya mention Archie. Ini sama sebenarnya udah berkali-kali saya infokan ya, cuman waktu itu terakhir saya mention dia nggak perform, besokannya baru terbang ya. Hari ini volumenya gede, udah volumenya confirm, data transaksi juga oke. Nih data transaksi udah oke. Kenapa oke? Nah ini retail, dan ini jelas sih sebenarnya kalau dibanding sama cuan ya data transaksinya ya, maksudnya ya ini udah confirm banget. Saya suka karakternya. Gimana saya suka maksudnya ya, retailnya ada sisi kanan, retailnya ada sisi seller, dan ya sama mas-masan. Mungkin kalau uncertain makroekonomiknya uncertain gitu ya, safe haven emas mungkin ya, narasinya ke sana. Ya kita lihat aja. Saya akan pantau Archie besok gitu ya. Hari ini dia naik 15% ya, mantap banget. Dan yang keempat ini sahamnya, ini sebenarnya Pak PP juga ada kepemilikan ya, kalau saya nggak salah ya. Cuma mungkin masih nggak ya. Oh ini Stockbitnya agak error, belum bisa. Tapi saya nggak bisa ngelihat ke situ. Kita fokus ke data transaksinya aja. Yang jelas Gosco hari ini ARA. Dan berkali-kali saya sampaikan ya, 5% kepemilikan Gosco ada dimiliki dari Bapak ini ya, Bapak Pak Suwantara gitu ya. Dan beliau ini kan orang besar di MG gitu ya. Jadi ya movernya MG, dia punya di situ. Retailnya dikasih keluar juga nih hari ini. Retailnya di sisi kanan ya.
Sebenarnya ini partainya keras ya teman-teman. Untuk Gosco ini volatilitasnya pasti tinggi gitu ya. Tapi ya saya pribadi sih suka nih. Jadi buat teman-teman yang nggak disiplin gitu ya, ya ingat hati-hati karena ingat sekali lagi marketnya udah kayaknya bau-baunya udah koreksi gitu ya nih tuh. Bau-baunya akan koreksi dan ya foreign juga udah mencatatkan net sell terus kan. Cuman gedenya belum gitu ya. Cuman saya kekhawatiran saya cuman itu aja sih. Dan ya mudah-mudahan sih besok dari antara 4 saham ini masih bisa kasih cuan ya. Dan kalau teman-teman suruh milih ke saya mana yang prioritas gitu ya, mungkin cuan BRMS. Gosco ini karena dia ARA masih opennya gap up, jadi tunggu 1-2 menit. Archie juga sama, mungkin tunggu 1-2 menit. BRMS ini pasti dari open langsung ngegas nih kayaknya. Ya, seperti itu. Semoga saya akan di minggu ini akan kembali konsisten upload video gitu ya. Dan ya terima kasih buat teman-teman yang udah support saya di YouTube membership, join di membership saya gitu ya. Thank you, saya ucapkan terima kasih gitu ya. Dan buat semua teman-teman yang sudah menonton, semoga apa yang saya sampaikan, saham-saham yang saya share di sini bisa kasih cuan ke teman-teman. Dan ya ingat ya, hati-hati ya, ISG-nya rawan koreksi. Ya rawan koreksi, jadi bisa secepat itu perubahannya gitu ya. Jadi hati-hati dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.